Oke, selamat malam Pak Loki. Di sini saya akan menjelaskan untuk proyek PPO. Di sini saya menggunakan proyek sistem peminjaman perpustakaan. Di sini ada beberapa kelas. Di sini ada kelas buku, majalah, peminjam, atau perpustakaan, dan juga drivernya perpustakaan main. Oke, kita masuk ke kelas pertama di atom perpustakaan. Dia adalah superclass yang sifatnya umum. Dia represent atom umum apa aja yang bisa disimpan di perpustakaan. Tujuannya untuk definisi atribut atau perilaku umum yang dipunyai oleh semua jenis atom perpustakaan seperti judul, penerbit, dan juga tahun terbitnya. Kelas ini jadi penegak untuk kelas-kelas item yang lebih spesifik atau turunannya, itu kelas buku dan juga kelas majalah. Untuk cara kerjanya di sini ada atribut variabel, protected string, ini agar bisa diakses oleh kelas turunannya. Lalu ada string penerbit untuk nama penerbitnya, tahun terbit untuk tahun terbitnya. Lalu ada total item dibuat, ini adalah static variabelnya. Di sini 0, ini adalah static variabelnya. Untuk menghitung total item yang dibuat. Lalu ada final variable untuk ID perpustakaannya. Ini nggak bisa diubah setelah di initiate. Ini contohnya perpus x bagi z 001. Nah, di sini ada string judul penerbit dan juga tahun terbitnya. Jadi setiap kali objek perpustakaan ini dibuat, dia akan increment nambah 1 terus. Lalu ini ada metodenya. Untuk menampilkan detail, dia akan di-override oleh kelas turunannya. Ini bentuk contoh implementasi polymorphism overriding. Ini akan menampilkan detail untuk judulnya, penerbitnya, dan juga tahun terbitnya. Ini static metodenya untuk nampilin total itemnya yang telah dibuat ada berapa. Ini adalah getternya, get judul. Dia akan menampilkan judul. Oke, lanjut kita ke kelas kedua, yaitu buku. Untuk di kelas buku ini kelas turunan subclass dari item perpustakaan yang tadi. Dia represent item spesifik berupa buku. Lalu di sini ada private string pengarang untuk nama pengarangnya, untuk ISBN-nya, di private final string. Nah, karena ini final string, jadi sifatnya final, berarti nilainya harus di-initiate saat objek buku ini dibuat. Jadi nggak bisa diubah setelahnya, karena sifatnya final. Lalu ada public buku, ini untuk initiate objek bukunya. Terus ada super, judul penerbit dan terbit untuk manggil konstruktor dari kelas induknya di item perpustakaan untuk initiate atribut yang diwarisi, yaitu judul penerbit dan terbitnya. Lalu dia akan initiate atribut spesifik dari buku itu, yaitu pengarang dan ISBN. Lalu metodenya ada get pengarang untuk mengambil pengarang dan ISBN juga. Lalu ada override, di sini ada override tampilkan detail dari kelas item perpustakaan yang di awal tadi. Ini juga contoh overriding di polymorphism. Oke, kita lanjut ke kelas majalah. Nah, di kelas majalah ini konsepnya sama kayak di buku. Jadi dia kelas turunan subclass dari item perpustakaan. Dia represent item yang lebih spesifik. Tadi buku, ini majalah sekarang itemnya. Dia inherit sifat dari item perpustakaan, tapi dia menambahkan atribut khusus untuk majalah yang berbeda, yaitu nomor edisi dan jenis terbitan. Contohnya jenis terbitan bulanan ataupun mingguan. Ini sifat dari inheritance, pewarisan. Di sini ada variabelnya, ada private nomor edisi untuk nomor edisinya, ada jenis terbitannya, mingguan atau bulanan. Di konstruktornya ada public majalah, initiate-nya. Untuk metodenya dia ada get, getternya ada nomor edisi untuk mengambil nomor edisi juga jenis terbitannya. Ini override-nya juga ada, override metode tambahkan detail dari item perpustakaan. Ini bentuk polymorphism juga. Nah, kita lanjut ke kelas peminjam. Nah, di sini kelas peminjam, dia konsepnya itu representasi kalau misal ada orang yang lagi minjem buku di perpustakaan. Jadi identitas seorang peminjamnya. Atau mungkin dia seorang anggota di perpustakaan itu. Jadi kelas peminjam ini dia tanggung jawab untuk dia nyimpan informasi tentang data peminjamnya dan juga mengelola aksi dari suatu peminjaman item, entah itu buku ataupun majalah.
Jadi kelas ini akan berinteraksi dengan objek-objek dari hierarki atau tingkatan turunan item perpustakaan. Jadi atribut variabelnya di private nama peminjam, string untuk nama anggotanya, ada ID unik nama anggota peminjamnya juga, ada konstruktornya ada public peminjam untuk initiate objek peminjam dengan nama dan juga ID dari anggotanya. Lalu ada metodenya pakai get nama peminjam dan get ID anggota. Dia public void pinjam item dan public void pinjam item juga. Nah, ini mungkin namanya sama, tapi parameternya yang berbeda. Ini adalah contoh polymorphism atau overloading. Ini keduanya sama-sama mensimulasikan proses peminjaman, tapi versi yang kedua ini dia bisa ada penambahan catatan khusus saat dia meminjam. Contohnya buku harus segera dikembalikan. Tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa parameter item yang bertipe item perpustakaan ini bisa menerima objek buku ataupun majalah, karena keduanya sama-sama turunan dari item perpustakaan. Ini juga contoh polymorphism. Kalau ada public void pinjam banyak item, ini adalah variabel argumen metode pinjam banyak item. Nah, dia bisa menerima sejumlah argumen item perpustakaan, bisa 0, 1, atau lebih juga bisa. Yang akan dianggap sebagai, diperlakukan sebagai array di dalam metodenya. Jadi ini berguna untuk di situasi di mana jumlah itemnya itu banyak sekaligus gitu dan bervariasi. Kita berikan info untuk informasi basic peminjamnya. Lanjut ke driver class-nya, itu di main, perpustakaan main. Nah, ini ada driver class-nya, kelas utamanya. Nah, dia untuk membuat instance atau objek dari kelas-kelas lainnya. Dia mengatur interaksi antar objek juga, dan juga untuk menunjukin gimana konsep peminjamannya. Ini ada main string initiate, ada pembuatan objeknya, buku dan majalah, ada inheritance dan overriding dengan cara memanggil tampilkan detail di objek buku dan juga majalah. Nah, ini ada polymorphism, overriding juga masih lanjut. Membuat array di item perpustakaan. Oleh satunya dapat menyimpan objek buku dan majalah. Ini ada lanjut di objek peminjam. Untuk membuat objek peminjam, ada overloading juga, memanggil kedua versi metode pinjam item dan juga peminjam. Ini nunjukin metode yang namanya sama, tapi parameternya beda, itu bisa digunakan. Ada static variable dan static method. Di sini dia mengakses melalui nama kelasnya di sini. Nah, pattern perpustakaan ini akan bertambah setiap kali konstruktor dan perpustakaan ataupun turunannya itu dipanggil. Nah, ini contohnya dia memanggil static method. Di sini ada buku baru, contohnya algoritma lanjutan, penerbit, bla 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 bla. Terus ini final variable-nya. Ini sifatnya static dan SBN di buku adalah final instance variable-nya. Terus ini ada print-nya untuk mencetak info pinjam item buku 2, buku 1, peminjam 1, peminjam 2. Sini ada print simulasi selesai. Ya, kita bisa coba jalankan driver class-nya. Nah, akan seperti ini. Tentang perpustakaan sederhana. Ini ID-nya, informasi itemnya. Ini contoh overriding detailnya. Ini contohnya Darina meminjam buku, dia meminjam buku, berhasil dipinjam. Darina meminjam item lagi, ada catatannya harus dikembalikan sebelum akhir bulan, berhasil dipinjam. Lalu ada Joko, dia juga pinjam,
majalah dan buku. 2 item berhasil dipinjam. Yang ini minjam berapa item sekaligus. Simulasi selesai. Sekian penjelasan proyek saya. Terima kasih.